Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ferawati, NPM 1901050003 dari Tadris Bahasa Inggris kelas D semester 4. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang wudhu dan tayamum. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian wudhu dan tayamum. Pengertian wudhu menurut bahasa artinya baik dan bersih. Secara umum, wudhu itu dapat diartikan membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala atau mendirikan sholat, dan suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu pengertian tayamum. Menurut bahasa, tayamum berarti menuju ke debu. Sedangkan menurut pengertian syariat, tayamum adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk mendirikan sholat atau lainnya. Menurut para ulama fikih, ada beberapa pengertian tentang tayamum, yaitu yang pertama, seperti menurut Hanafiyah, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Materi yang berikutnya yaitu tentang landasan hukum wudhu dan tayamum. Landasan hukum wudhu itu terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Yang kedua terdapat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga ada ijma. Yang berikutnya landasan tayamum itu terdapat pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Dan terdapat pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Dan materi selanjutnya yaitu tentang pembagian wudhu dan tayamum. Pembagian wudhu itu ada 4: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Wajib sebagai syarat sahnya sholat, sujud tilawah, tawaf, dan menyentuh mushaf. Yang kedua, sunnah ketika akan melakukan segala amal kebaikan, berzikir, tidur, melakukan hubungan suami dan istri, setelah berbuat kemaksiatan, marah, membaca Al-Quran, memandikan jenazah, dan sebagainya. Makruh jika wudhu yang sudah dilaksanakan belum digunakan untuk beribadah, sehingga makruh jika mengulangi wudhu. Haram jika berwudhu dengan hasil gosok atau mencuri dan misalnya. Syarat-syarat wudhu itu ada 4. Yang pertama, Islam, mumayyiz, dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, dan sudah berakal. Yang ketiga yaitu airnya suci, dan yang keempat tidak ada halangan dari agama seperti haid atau nifas. Rukun wudhu itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan keenam, menertibkan rukun-rukun di atas. Yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dubur, tidur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap lagi di atas lantai. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan yang disebabkan oleh obat-obatan dan sakit. Yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa lapis. 5, menyentuh kemaluan tanpa alas. Yang materi berikutnya yaitu tentang syarat rukun dan yang membatalkan tayamum. Syarat-syarat tayamum yang pertama yaitu adanya halangan seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat tetapi tidak mendapatkan air. Yang ketiga, debu yang dipergunakan untuk tayamum harus suci. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air jika tayamum
menyebabkan ketiadaan air, dan yang ketiga ridah keluar dari agama Islam. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tata cara wudhu dan tayamum. Yang pertama, tata cara wudhu dan doanya. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Dilanjutkan dengan berkumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi, membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali, mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil membaca niat wudhu yang berbunyi nawaitul wudhu'a hirofa'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Yang kelima yaitu mencuci kedua belah tangan hingga siku masing-masing berjumlah 3 kali. Setelah mencuci kedua tangan, teruskan menyapu sebagian rambut kepala 3 kali. Yang berikutnya yaitu mengusap kedua daun telinga 3 kali, dan yang terakhir mencuci kedua belah kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan ketika sudah selesai membaca doa wudhu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarikallahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma aj'alni minat tabiina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal ibadillahis sholihin. Yang berikutnya yaitu tata cara tayamum. Yang pertama yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dalam sekali pukulan, kemudian meniupnya. Setelah itu menyapukan debu tersebut ke punggung telapak kanan dan kiri. Habis itu meniupkannya ke wajah. Itu tadi tata cara bertayamum. Nah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.